Ya, minggu ketiga bulan Januari dan kita tidak lepas dari headline yang menunjukkan tingkah laku ataupun keputusan dari Trump yang sampai detik ini bisa dikategorikan menjadi main course ataupun hidangan utama dari para pelaku pasar. Nah, dari sejak awal tahun kita sudah mendapatkan serangan terhadap Venezuela, kemudian ada kekhawatiran dengan Iran, dan terakhir ini adalah kaitannya dengan Greenland. Ya, ini kaitannya dengan sekutu yang memang seharusnya dipuja ataupun bahkan diangkat oleh Trump, tapi justru saat ini terjadi ketegangan di antara kedua pihak. Nah, bahkan ada beberapa hal yang mungkin menjadi faktor pertimbangan lagi untuk minggu ini selain dari geopolitik tentunya. Dan ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang datang pertama adalah dari ambisi untuk menguasai Greenland akhirnya membuat Amerika cenderung bentrok dengan sekutu baratnya, yaitu negara-negara Eropa. Dan kelihatannya juga ini masih akan terus berkembang lebih lanjut. Yang dikhawatirkan adalah bahwa tindakan apa yang dilakukan oleh Trump ini akan memicu sentimen yang negatif dan sangat luas kepada market. Bukan hanya kepada emas, bukan hanya kepada oil, tapi ini lebih kepada market global. Kestabilan, lalu kemudian masalah ketidakpastian dari sisi geopolitik, tentunya akan semakin memperluas efek yang mungkin tidak diinginkan oleh para pelaku pasar. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada ketentuan ataupun bahkan kesepakatan di antara kedua pihak. Kira-kira apakah mereka akan mengakhiri ketegangan ini dengan salah satunya mungkin Eropa akan mengizinkan Amerika menempati Greenland. Atau mungkin sebaliknya akhirnya Amerika menyerah. Atau bisa saja gertakan yang dilakukan oleh Trump sama sekali tidak berhasil dan malah kecenderungannya merugikan dari sisi Amerika. Kemudian yang berikutnya datang dari calon ketua Fed untuk pengganti ketua Fed Jerome Powell tentunya. Dan ini kelihatannya ada kabar bagus, ada kabar jelek. Kabar bagusnya adalah kita tidak akan melihat Kevin Hassett itu menjadi kandidat utama yang sebelumnya sempat disanjung oleh Trump bahwa dia akan menggantikan posisi Powell, tapi setelah mempertimbangkan ulang dan juga termasuk mungkin salah satunya mempertimbangkan respon ataupun reaksi dari Senat Republik, kelihatannya Trump mengundurkan Hassett dari pencalonan. Nah, alhasil di sini kita akan lihat 4 kandidat lainnya mungkin akan menjadi calon yang dipertimbangkan. Nah, kabar buruknya adalah mundurnya Hassett sebagai ketua Fed, tentunya ini akan berdampak kepada sikap dari keputusan Fed nantinya diragukan tidak akan lebih dovish dari sebelumnya. Jadi yang dikhawatirkan ini adalah yang membuat kenapa harga emas sempat turun tajam di hari Jumat malam. Kemudian walaupun ya relatif stabil ya menjelang penutupan, termasuk juga dipicu oleh geopolitik di akhir pekan sehingga akhirnya hari ini menciptakan rekor tertinggi baru mendekati 4.700. Nah, yang ketiga datang dari Jepang, lagi-lagi ini kaitannya dengan pemilu atau rencana pemilu tambahan atau pemilu dadakan yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Takaichi. Kelihatannya sangat serius dan ada kemungkinan rumornya yang awalnya ditargetkan di pertengahan bulan Februari, katanya bisa terjadi di akhir bulan ini. Kita akan lihat ya perkembangan berlanjutnya akan seperti apa. Tapi yang jelas Takaichi sendiri dijadwalkan akan berpidato di jam 4 sore nanti. Mungkin ini kaitannya dengan pembahasan pemilu lebih lanjut. Oke, Amerika dan sekutu kelihatannya masih bersih tegang dan ini harusnya menjadi nilai positif untuk Rusia yang dari sejak kemarin ataupun bahkan beberapa bulan terakhir selalu didesak oleh Uni Eropa ataupun bahkan Amerika. Ya setidaknya ada pengalihan isu ataupun pengalihan fokus ya. Tapi jangan salah, posisi ini justru akan semakin krusial. Ya walaupun di antara rencana ataupun alasan yang diungkap oleh Amerika terkait dengan penguasaan Greenland, di luar itu ada satu hal yang cukup menarik, yaitu bahwa Greenland itu sendiri adalah suatu daerah ataupun wilayah yang cukup strategis berada di apit antara Amerika dan juga Rusia. Jadi itu sebabnya kenapa alasan yang paling utama bahwa Trump sangat kekeh ingin menguasai Greenland. Menurut dia kalau misalkan ternyata ini tidak dilakukan atau tidak diserahkan kepada Amerika, dia ragu dengan NATO ataupun bahkan Denmark sendiri untuk menguasai ataupun mengelola Greenland. Kenapa? Karena faktor utamanya adalah persenjataan yang kurang canggih dan juga dikhawatirkan akan dikuasai atau dengan mudah dikuasai oleh Rusia dan juga Cina. Dan alasan lainnya adalah terkait dengan militer. Ini kaitannya dengan kondisi bahwa kalau misalkan Amerika bisa menguasai Greenland, minimal dia bisa memata-matai ataupun mungkin direncanakan oleh Rusia dengan China. Ya, saya rasa ini satu hal yang cukup menarik ya untuk ke depan. Tapi di sisi lain Uni Eropa tidak mau untuk menyerahkan ataupun bahkan tidak mengizinkan. Bahkan Denmark, kalau Anda perhatikan perkembangan lebih lanjut, terjadi demonstrasi besar-besaran di wilayah Denmark untuk menentang kependudukan Amerika. Nah, terlepas dari itu, perang dagang terkait dengan
Amerika dan Uni Eropa kelihatannya kembali memanas setelah akhir pekan kemarin. Trump resmi mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tarif tambahan untuk Uni Eropa sebesar 10% dan itu akan mulai berlaku per 1 Februari. Nah, kalau misalkan ternyata sampai 1 Februari tersebut tidak ada kesepakatan ataupun bahkan mengakui kedaulatan dari Greenland untuk Amerika, maka ada kecenderungan tarif tersebut juga dinaikkan kembali menjadi 25% per 1 Juni. Nah, menariknya adalah Amerika mungkin tidak akan dibiarkan begitu saja untuk menguasai Greenland, tapi juga Uni Eropa sedang bersiap. Jadi akan ada dua agenda di sini dari Uni Eropa sendiri. Yang pertama jalur diplomasi, yang kedua adalah jalur yang mungkin akan menyiapkan balasan atau aksi balasan terhadap Amerika. Salah satunya adalah kemungkinan otomatis akan berlaku tarif balasan senilai 93 miliar US dollar. Dan itu akan diberlakukan secara otomatis 6 Februari seandainya tidak terjadi kesepakatan lewat jalur diplomasi. Nah, hal yang lain yang juga mungkin akan sedang diupayakan itulah kaitannya dengan mengaktifasikan alat anti paksaan Uni Eropa, di mana program ini sebetulnya tidak pernah dicanangkan ataupun diberlakukan oleh Uni Eropa, tapi pada dasarnya kalau ini berlaku maka itu akan memungkinkan Uni Eropa untuk membatasi akses Amerika terhadap pengadaan publik ataupun bahkan peluang investasi dan termasuk beberapa bagian dari ekonomi digital. Ya, terlepas dari apa yang akan terjadi lewat aturan ataupun alat anti paksaan Uni Eropa ini, saya pun agak penasaran kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalkan Uni Eropa mempertimbangkan untuk mengaktifasi hal tersebut. Apakah ini akan sangat merugikan bagi Amerika atau justru itu hanya mungkin dampaknya tidak terlalu luas. Yang jelas sampai saat ini Greenland akan menjadi main course utama kita selain Iran yang mungkin juga sedang dipersiapkan akan terjadi serangan. Yang jelas juga kami memperingatkan kembali bahwa kondisi geopolitik sampai saat ini tidak baik-baik saja. Jadi hati-hati, eskalasi sewaktu-waktu bisa meningkat, terutama kalau kita memasuki menjelang akhir pekan. Nah, berhubung hari ini adalah awal pekan pertama atau hari pertama untuk minggu ketiga, harap berhati-hati karena malam hari kita tidak akan lihat data ekonomi Amerika berhubung Amerika libur Martin Luther King Jr. Day, sehingga akhirnya kita hanya fokus kepada perkembangan atau situasi perkembangan dari perdebatan ataupun ketegangan di antara kedua negara, Uni Eropa dan juga Amerika. Nah, terkait dengan Haaset, kelihatannya Trump tidak ingin kehilangan posisi dari Dewan Penasihat ataupun anggota Dewan Penasihat. Ya, jadi hasilnya Haaset mau tidak mau mundur dan peluangnya menjadi tipis sekitar 17%-an setelah sebelumnya berada di 40%-an. Lalu kemudian akan mungkin yang lebih maju adalah Kevin Walsh, kemudian juga ada Rick Rieder. Ya, dari 4 kandidat utama yang tersisa, Kevin Walsh, kemudian ada Christopher Waller, kemudian ada Michelle Bowman, dan ada Rick Rieder, saya rasa yang paling kompeten untuk saat ini atau dianggap paling terbuka luas untuk peluangnya, itu adalah Kevin Walsh dengan Rick Rieder. Bahkan Rick Rieder di interview terakhirnya cukup meyakinkan bagi Trump dan posisinya hampir mirip dengan Scott Bessent yang menjadi Menteri Keuangan dari Amerika. Jadi kalau lihat dari kandidasinya, kelihatannya Rick Rieder adalah salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya profil yang dianggap sebagai calon di luar ketua Fed atau calon yang berasal dari luar Federal Reserve. Ya, kita ketahui bahwa Kevin Walsh adalah mantan gubernur Fed, sementara Christopher Waller ataupun Michelle Bowman sampai saat ini masih dijabat sampai ke kurang lebih 2030 yang terdekat. Nah, jadi siapa kira-kira, Kevin Walsh atau Rick Rieder? Yang jelas siapapun ini akhirnya membuat pasar agak sedikit khawatir dan kemudian mereka menarik diri dari ekspektasi dovish. Karena yang sampai saat ini dianggap sebagai sikap paling dovish atau yang mungkin sangat dovish itulah Kevin Haaset. Anda bayangkan bahwa Kevin Haaset adalah salah satu yang bisa dikategorikan sangat dekat dengan Trump, sehingga market otomatis berpikir bahwa apa yang diinginkan Trump akan disalurkan atau diaktifasikan lewat Kevin Haaset. Tapi kenyataannya, Senat dari Partai Republik pun agak meragukan kapasitas dari Kevin Haaset. Ya, walaupun kita tahu Kevin Haaset sampai saat ini bisa dikategorikan cukup dipuji ya di tim ekonomi Trump. Tapi kita akan lihat ke depan, apakah mungkin Trump mendengarkan pasar, lalu kemudian akhirnya mengembalikan atau mengaktifasi pencalonan Kevin Haaset. Yang jelas pencalonan ataupun pengumuman terkait dengan siapa yang akan menjadi ketua Fed berikutnya menggantikan Powell, menurut agenda itu akan diumumkan setelah Trump kembali dari Davos. Dan ingat, pertemuan Davos itu akan dilakukan 19 sampai 23 Januari.
Nah, sementara terkait dengan pemilu Jepang, kelihatannya kita masih harus bersabar menanti, tapi yang jelas di sini kondisi yang terjadi ataupun terlihat di pasar adalah ada kecenderungan kekhawatiran tertentu dari para investor, terutama investor obligasi, yang akhirnya mereka berpikir bahwa sepertinya dengan kebijakan fiskal yang akan dilakukan Perdana Menteri Takaichi, itu berarti menarik utang baru. Sehingga kalau misalkan dia menarik utang baru, konsekuensinya itu adalah akan terjadi pelemahan mata uang yen besar-besaran. Nah, kaitannya dengan hal ini, akhirnya dengan kondisi tersebut, pasar obligasi Jepang atau JGB atau Japanese Government Bond itu mengalami penurunan drastis, sehingga yang terlihat adalah imbal hasilnya mengalami kenaikan tajam. Kenaikan tajam ini justru membuat keuntungannya yaitu Japanese yen mengalami penguatan. Berarti seharusnya mungkin BOJ ataupun Menteri Keuangan tidak perlu melakukan intervensi untuk saat ini, karena USD Japanese yen relatif turun. Nah, tapi yang jelas kita masih tetap butuh kepastian dari apa yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Takaichi, karena kita juga akan berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah setempat. Kalau misalkan kebijakan longgar itu akan dilakukan, maka konsekuensinya adalah harusnya itu akan mendukung kepada pertumbuhan ekonomi, termasuk juga yang sedang dicanangkan saat ini adalah konsumsi domestik. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, ekspektasinya adalah pemilu bisa menekan ataupun bahkan mendasari alasan untuk pemangkasan pajak penjualan, termasuk juga pajak konsumsi, sehingga akhirnya bisa meringankan beban biaya hidup di Jepang. Nah, konsekuensi berikutnya adalah kaitannya dengan kebijakan dari bank sentralnya. Nah, kalau kita lihat dengan konsep bahwa pemerintah mungkin akan kelucurkan atau keluarkan kebijakan fiskal longgar, maka BOJ semakin yakin dan optimis bahwa mereka akan tetap di jalur kenaikan suku bunga. So, konsekuensinya adalah mereka akan coba untuk mengendalikan inflasi, tapi di sisi lain, ya mungkin faktor pertumbuhan ataupun konsumsi domestik akan coba didorong lewat kebijakan fiskal ini. Kira-kira apakah mereka akan konsisten atau tidak? Semuanya kaitannya juga akan berpengaruh kepada pasar Nikkei. Ini kaitannya dengan kebijakan fiskal yang longgar. Tapi kalau misalkan kebijakan BOJ untuk menaikkan suku bunga yang sikapnya lebih hawkish nanti hari Jumat, kemungkinan itu akan menekan Nikkei. Tapi yang jelas itu akan menguntungkan bagi Japanese yen. Kira-kira mana yang akan dilakukan? Keduanya akan sangat menarik untuk dinantikan. Ya, kaitannya dengan data ekonomi hari ini, tadi pagi kita sudah lihat data GDP dari China yang hasilnya adalah 4,5% sesuai ekspektasi, tapi jelas turun ya dari previous 4,8%. Yang jelas China sendiri selalu memiliki target sekitar 5% atau ya 5,0% target pertumbuhan. Jadi kalau misalkan angkanya meleset seperti ini, harusnya mereka mungkin akan mendorongnya melalui kebijakan stimulus ataupun pelonggaran stimulus. Kalau misalkan lihat seperti ini, berarti ekspektasi stimulus ke depan harusnya semakin besar kemungkinannya, dan biasanya kalau lihat dari apa yang terjadi tahun lalu, itu biasa akan terjadi di sekitar Februari ataupun Maret. So, inilah yang mendasari kenapa Hang Seng probability untuk kembali naik bisa saja terjadi. Tapi respon yang sangat singkat ataupun yang nyata adalah saat data tersebut meleset atau laju pertumbuhannya relatif lebih rendah, maka kita akan lihat Hang Seng akan relatif tertekan seperti yang terlihat pagi ini. Nah, tapi bukan berarti itu akan berjangka panjang. Nah, di sisi lain saya perlu peringatkan Martin Luther King Jr. Day hari ini, sehingga market Amerika relatif terbatas, terutama untuk pasar obligasi. Jadi kita tidak akan melihat imbal hasil treasury bergerak di malam hari. Kemudian yang penting lagi di sore hari jam 5 adalah data CPI dari zona Eropa. Saya rasa dengan konsekuensi bahwa datanya relatif stabil, ini tidak memungkinkan alasan untuk mendorong ECB memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Well, of course tidak diharapkan ada kejutan, tapi yang jelas situasi geopolitik terkait dengan Greenland dan juga melibatkan Amerika dan Uni Eropa, ini akan sangat menarik sampai sehari ataupun bahkan beberapa hari ke depan. Karena ya, di waktu yang bersamaan mereka sedang mengadakan forum ekonomi global di Davos di tanggal 19 sampai 23 Januari. Sementara di sisi lain, Uni Eropa menegaskan mereka akan merespon apa yang dilakukan oleh Trump kemarin terkait dengan kebijakan tarif, dan juga kemungkinan akan merespon terkait dengan rencana menekan balik kepada Amerika. So, kira-kira apa yang akan terjadi pada euro ataupun bahkan emas untuk nanti malam? Apakah ini juga akan ada pengaruhnya terhadap perkembangan situasi dari pasar saham? Itu yang akan kita bahas salah satunya di live streaming sore ini.